أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم
وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون يا بني إسرائيل اذكروا. Ya, dibaca panjang. Di sini ada harokat fathah berdiri tegak. Ini dinamakan dengan mad tabi'i muqaddar.
Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat saja. Kemudian ba dibaca pendek, niis. Di sini ada mad tabi'i, yaitu ada ya sukun sebelumnya berharokat kisrah, kemudian berhadapan dengan hamzah yang terdapat di lain kalimat. Ini dinamakan dengan mad jaiz munfasil. Jadi mad jaiz munfasil ini dibaca panjang boleh 4 atau 5 harokat, harus konsisten dengan nafas. Kemudian isra, di sini ada sin sukun ya. Sin ini dibaca anginnya jelas ya, karena sin ini sifatnya adalah sofir. Jadi sofir itu desis anginnya agak sedikit jelas, dan bacaan sin ini dibaca tipis. Isra ya. Ra'i, di sini ada mad tabi'i yang terdapat di huruf ra. Ya, ada alif sebelumnya harokat fathah, kemudian bertemu dengan hamzah dalam satu suku kata atau dalam satu kalimat. Maka ini dinamakan dengan mad wajib muttasil, karena mad tabi'i dengan hamzahnya masih bersatu dalam satu makna yang sama. Maka ini dibaca panjang boleh 4 atau 5 harokat, harus konsisten dengan nafas. Nah, untuk hukum bacaan ra ini dibaca tebal karena harokatnya fathah ya. Kemudian i dibaca panjang 2 harokat saja karena ada ya sukun sebelumnya berharokat kisrah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i. Ladku, di sini ada alif ya. Ini merupakan alif maksurah. Jadi alif ini tidak lagi dibaca karena sudah berhadapan dengan huruf sukun ya. Ladku ya, ladku. Jadi ini za, posisi za ini letaknya di ujung lidah dengan ujung gigi seri bagian atas. Jadi za ini dibaca dialirkan saja, tidak boleh dibaca pantul ya, karena dia sifatnya hamas. Jadi desis anginnya itu agak samar-samar. Isra'ilalku, lalku, jangan ladku ya. Kemudian ku dibaca pendek, ru dibaca panjang, ada waw sukun sebelumnya harokat dhammah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i, dibacanya panjang 2 harokat saja. Nah, untuk bacaan ra ini dibaca tebal, cara bacanya ujung lidahnya terangkat ke langit. Kemudian ni'ma, di sini ada ain sukun ya. Nah, ain ini sifatnya tawasud. Jadi tawasud itu pertengahan ya. Jadi cara bacanya dialirkan setengah saja. Ni', jangan terlalu ditekan ya. Juga jangan terlalu ditahan. Ni'ma, ni'ma, jangan ni'ma ya. Kemudian ma dibaca pendek, ti dibaca pendek. Yalla, di sini ada alif lam. Ya, namanya alif lam asy-syamsiyah karena sesudah alif lam terdapat huruf syamsiyah yaitu la. Jadi alif lam syamsiyah ini juga dinamakan dengan idgham syamsiyah karena cara bacanya memasukkan yalla ya. Jadi alif lam ini tidak lagi dibaca, langsung ya-nya dileburkan ke dalam huruf lam. Kemudian la dibaca pendek, tian. Di sini ada mad tabi'i, yaitu ada ya sukun sebelumnya berharokat kisrah, kemudian berhadapan dengan hamzah yang terdapat di lain kalimat. Maka ini dinamakan dengan mad jaiz munfasil. Cara bacanya dipanjangkan boleh 4 atau 5 harokat, harus konsisten dengan nafas. Kemudian an'am, di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf ain ya. Ain ini merupakan huruf halqi ya. Ketika ain sukun bertemu dengan huruf halqi, maka ini dinamakan dengan izhar hakiki ataupun izhar halqi. Jadi cara bacanya nunnya dibaca jelas. An'am, cukup ditekan saja, tidak perlu ditahan ya. An'am ya. Ini ain ya, letak posisinya di tenggorokan bagian tengah. Jadi a, bukan a. Jadi kalau dibaca a, an'amtu, an'amtu, itu a lewat posisi hidung ya, bukan di tenggorokan. Tapi kalau tenggorokan ini bacaannya agak sedikit lunak. An'am ya. Kemudian amtu ada mim sukun bertemu dengan huruf ta. Nah, ini dinamakan dengan izhar syafawi ya. Cara bacanya mimnya dibaca jelas. Cukup ditekan saja, tidak perlu ditahan. An'amtu. Jadi di sini beda ya. Kalau izhar hakiki itu mesti
nun sukun berhadapan dengan huruf halqi, sementara idhar syafawi mesti mim sukun berhadapan dengan salah satu huruf hijaiyah yang selain ba dan mim, ya. Jadi dari segi bacaannya yaitu sama-sama dibaca jelas. An dibaca jelas, am dibaca jelas. Kemudian tu dibaca pendek, a dibaca pendek, laikum. Di sini ada ya sukun, sebelumnya harokat fathah. Ini dinamakan dengan harf lain. Cara bacanya cukup dilembutkan ataupun dilunakkan saja bacaannya. Alaikum, ya. Kum wa di sini ada mim sukun bertemu dengan huruf waw. Ini dinamakan dengan idhar syafawi. Cara bacanya mimnya dibaca jelas. Cukup tekan ka-nya kemudian langsung masuk ke waw. Alaikum wa, ya, tidak perlu ditahan. Wa dibaca pendek, aufu juga sama, yaitu ada waw sukun sebelumnya berharakat fathah. Ini juga dinamakan dengan harf lain. Cara bacanya dilembutkan saja, sama seperti lai dengan au, ya. Kemudian fu dibaca panjang, ada waw sukun sebelumnya berharokat zummah. Ini dinamakan dengan mat tabi'i, dibacanya panjang 2 harokat saja. Bi dibaca pendek, di sini ada ha sukun. Ini merupakan ha besar, ya, sifatnya hamas, tapi dia hurufnya agak lebih jelas, ya. Bi di, jangan bi ya. Kalau itu larinya ke ha kecil, ya. Sementara di sini ha besar, ya. Ya. Bi di, ya. Di u. Di sini ada hamzah, ya. Nah, ini ketika mat tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kalimat, maka di u ini dibaca panjang, boleh 4 atau 5 harokat, harus konsisten dengan nafas. Karena ini dinamakan dengan mad jaiz munfasil, yaitu ada ya sukun sebelumnya berharokat kisrah, itu mad tabi'i, kemudian bertemu dengan hamzah di lain kalimat, yaitu ufi, maka ini dinamakan dengan mad jaiz munfasil, ya. Kemudian ufi, ini u-nya dibaca panjang, ada waw sukun sebelumnya berharakat zummah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i, dibacanya panjang 2 harokat saja. Kemudian fi dibaca pendek, bi dibaca pendek, di, ini hanya sifatnya hamas, jadi dibacanya ada sedikit angin, ya, tapi anginnya jelas. Di, ya, karena ha ini hurufnya adalah tenggorokan bagian bawah, jadi hurufnya itu dibaca jelas, ya. Bi di, ya. Di-nya dibaca pendek, kum. Di sini ada tanda wakaf jaiz, ya, yang berbentuk huruf jim ini, maka boleh untuk berhenti di sini. Nah, ketika kita berhenti ataupun mewakaf di sini, maka cara bacanya kumnya cukup ditekan saja, tidak perlu ditahan. Bi'ahdikum, ya. Kemudian wa dibaca pendek, iya. Di sini ada ya yang bertasydid. Jadi cara bacanya i-nya ditekan, ya, sambil dileburkan suara ke dalam huruf ya. Iya, ya. Wa iya, ya dibaca panjang, ada alif sebelumnya berharokat fathah, ya. Ini dinamakan dengan mad tabi'i, dibacanya panjang 2 harokat saja. Kemudian ya dibaca pendek, farha. Di sini ada ra sukun, ya, sebelumnya berharokat fathah. Nah, untuk hukum bacaan ra ini dibaca tebal, karena ketika ra ini sukun, maka yang ditinjau adalah harokat huruf yang di belakang ra, yaitu fa, ya. Karena fa ini adalah harokat fathah, maka ra ini dibaca tebal dengan cara ujung lidahnya terangkat ke langit. Far, ya. Kemudian ha dibaca pendek, bun. Di sini ada waw sukun, ya, sebelumnya harokat zummah, kemudian ada satu huruf lagi yaitu nun yang sudah kita sukunkan dengan sebab diwakaf, maka ini dibaca panjang, boleh 2, 4 sampai 6 harokat, harus konsisten dengan nafas. Shadaqallahul azim.
Baik, cukup sekian pembahasan kita pada kali ini. Jangan lupa saksikan terus video-video selanjutnya yang terdapat di channel Ummahatul Qura. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.